Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi bolu susu stroberi. Ini lembut banget, empuk dan segar banget karena menggunakan buah stroberi segar. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama kita potong-potong dulu buah stroberinya. Dipotongnya cukup seperti ini aja ya, ukuran sedang, tidak terlalu besar dan tidak kekecilan juga untuk potongannya. Diusahakan agar nanti terlihat ya buah stroberinya pas dipotong. Kalau terlalu besar juga nantinya susah ya pas bolunya itu dipotong-potong. Nah, ini kita masukkan ke dalam wadah buah stroberinya. Kita bagi dua dulu ya, sebagian dulu digunakannya atau dipotongnya. Nah, seperti ini. Untuk jumlahnya bisa menyesuaikan jumlah stroberi yang ada di rumah ya, lebih banyak lebih baik ya teman-teman, biar lebih kerasa stroberinya. Lalu kita lumuri dengan tepung terigu serbaguna atau protein sedang. Kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan 5 butir telur, digunakan secara bersamaan kuning dan putihnya, jadi tidak usah dipisahkan ya. Untuk ukuran telurnya yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Nah, ini sudah 5 butir telur. Kita tambahkan 200 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP atau TBM. Nah, ketiga bahan ini kita campur di mixer sampai benar-benar tercampur rata. Nanti warnanya jadi lebih putih dan mengembang juga ya. Dengan kecepatan mixernya dari rendah ke sedang dan ke tinggi. Jadi lamanya itu yang kecepatan tinggi ya. Nah, sampai mengembang seperti ini, sampai sudah berwarna putih. Kalau sudah seperti ini, bisa kita tambahkan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna sebanyak 175 gram. Selanjutnya kita masukkan kental manis yang putih sebanyak 180 gram. Nah, udah tercampur rata seperti ini. Kita tambahkan 125 gram minyak, lalu aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bagian bawah ya, atau di dasar, karena kalau seperti itu bisa menyebabkan bolunya itu nantinya tidak mengembang atau bantat ya, kalau ada minyak yang belum tercampur atau mengendap di bawah. Jadi pastikan semuanya tercampur rata. Nah, kalau sudah seperti ini, kita angkat mixernya, lalu kita ganti dengan spatula ya untuk mencampur bagian pinggir-pinggirnya, takutnya ada terigu yang masih menggerindil-gerindil. Kalau benar-benar sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin atau mentega. Masukkan adonan setengahnya dulu saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sambil kerja seperti ini, sambil kita panaskan kukusan ya. Lalu kita masukkan stroberi yang sudah dipotong-potong dan dilumuri tepung terigu tadi. Kita sebarkan ya, jangan sampai mengumpul di satu bagian atau di satu tempat. Jadi nantinya kurang cantik dan nanti pas yang potongnya itu ada yang nggak kebagian stroberi ya. Jadi harus benar-benar diratakan ke semua bagiannya. Nah, sudah seperti ini. Kita ratakan ke bagian pinggir-pinggirnya. Dipastikan menyebar ya, menyebar ke seluruh bagian. Lalu kita kukus ke dalam kukusan yang benar-benar sudah panas. Nah, seperti ini. Kita tutupnya dialasi dulu dengan kain bersih ya, biar uapnya tidak netes-netes ke bawah. Nah, ini setelah 15 menit kuenya sudah matang, kita masukkan untuk adonan yang sisanya tadi, karena tadi baru setengahnya ya dimasukkan. Nah, ini yang setengahnya lagi kita masukkan dan
taburi lagi dengan buah stroberi yang tadi kan dibagi dua ya, kita potong-potong kembali dan lumuri lagi dengan tepung terigu. Sama ya untuk prosesnya. Lalu kita masukkan ke adonan atau lapisan yang keduanya. Fungsinya kita bagi dua biar stroberinya itu menyebar ya ke seluruh bagian. Kalau sekali langsung masuk, biasanya stroberinya itu akan berkumpul di bagian bawah ya, karena akan tenggelam, dan di bagian atasnya itu tidak ada stroberinya nantinya. Kalau seperti ini akan menyebar ya, stroberinya ada di semua bagiannya. Agak kita tekan-tekan aja sedikit ya biar stroberinya masuk ke adonan. Jadi tidak terlalu di luar ya stroberinya, karena kalau terlalu di luar nanti pas saat pemanasan nanti bisa cair ya, karena stroberinya itu nanti akan jadi seperti selai. Pokoknya enak banget ya teman-teman. Nah, ini kita kukus kembali sampai benar-benar matang. Ini dia hasilnya setelah dikukus kurang lebih totalnya jadi 45 menit ya teman-teman. Ini udah diangkat dari kukusan dan udah agak dingin juga. Kita keluarkan dari loyang. Kita lihat hasilnya, ini cantik sekali ya. Stroberinya kan tuh kalau semua langsung dimasukkan bakal mengendap di bagian bawah, tapi karena kita masukkan bertahap ya 2 kali, jadi ini stroberinya menyebar ya. Tapi sayang ini tidak saya potong karena ini buat hantaran ya, untuk dikirim ke saudara, jadi cukup di bagian luarnya saja ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.